Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa atau para penonton. Ini adalah episode ziarah kubur di hari raya 6 di bulan Syawal. Jadi kebiasaan ini hanya ada di Kecamatan Bangkinang Seberang atau Kecamatan Bangkinang khususnya. Jadi hari ini kita akan meliput ziarah kubur mulai dari awal sampai akhir insyaallah, dan kita akan ikut dalam rombongan desa Morowai. Jadi selamat menikmati dan mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita berada di kuburan pertama yang dimulai dari kuburan di sebelah atau sebelum Masjid Jami Morowai. Kuburan yang terletak di pinggir jalan di sebelum Masjid Jami Morowai. Jadi kita akan ikut ini dan foto kita semua. Setelah selesai dari kuburan yang pertama ini, kita akan menuju ke kuburan yang kedua, yaitu letaknya di sebelah Masjid Jami Morowai. Jadi kita menuju ke sana. Nah, ini sesana pasar kubur menuju ke kuburan yang kedua. Macam mana nih? Sekarang kita sudah berada di kuburan yang kedua, kuburan yang ada di sebelah Masjid Jami. Itu tujuan doanya kalau sudah mulai doa. Mari kita ikuti saksikan ini semua. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya, setelah selesai kita dari kuburan sebelah Jami, kita akan menuju ke kuburan yang terletak di tepi sungai. Kita akan menyeberang dari jembatan yang ada di depan SD UI. Ini suasana orang-orang yang bicara kubur menuju ke kuburan tepi air. Dia menghantar kayak mogol. Sekarang kita sudah berada di depan SD White. Kita akan menyeberang ke kuburan yang ada terletak di Sungai Kampar, Binong. Jalan mantap doa. Ke jembatan apa? Iya. Ayolah, Bena. Ayo tuh juga. Ini jembatan penyeberangan menuju ke kuburan yang berada di tepi sungai. Langsung baik. Ini suasana akan memasuki perkuburan di seberang Sungai Wai. Ini ada dua perkampungan yang bersampuk di sini. Ini kita saksikan, ini sangat ramai di sini. Kita akan sebentar lagi akan masuk ke dalam. Jadi yang keluar ini adalah penziarah dari Kuwai. Karena yang masuk ke dalam kubur adalah dari Morowai. Di sini terjadi kesamaan basampu basawah. Jadi kebiasaan pun yang ada adalah setiap mereka berselisih,
mereka akan berumah maafan, bersalaman walaupun mereka tidak saling kenal. Dan ini yang harus kita budayakan, kebersamaan ini. Jadi kebersamaan inilah sebenarnya yang hari raya yang ada di Bangkinang Seberang khususnya. Orang-orang yang jauh merantau keluar, itu biasanya pulangnya hanya di hari raya 6 ini. Wawancara sedikit dengan salah seorang peziarah. Kita akan mendapat pendapat dia mengenai ziarah kubur ini. Gimana nih saudara Pak Jamal? Ziarah ini bagus dilanjutkan tiap tahun. Ini yang nilai utamanya adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kebersamaan nampak di sini. Sanak saudara kita ketemu, itu yang nilai utamanya. Di samping kita ziarah kubur, jadi bertemu dengan kelompok-kelompok ziarah lain itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jadi sosialnya yang apa di sini namanya itu yang lebih utama. Iya. Jadi hal kebudayaan seperti ini sangat perlu dilanjutkan karena mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. Kita harapkan apa ini Pak Jamal? Yang kita harapkan ada mungkin perencanaan-perencanaan yang bagus. Dengan kita bersama kita bisa lanjutkan apa yang akan kita, seperti kegiatan pemuda di sini, mungkin ide-ide pemuda-pemuda yang punya ide mungkin ada di Morawai. Contohnya itu mungkin ke depan ada 2 event seperti event baju sampan dan sepak bola. Itu kebanyakan di samping dana, mungkin ada ide-ide lain yang akan kita terima dari pemuda-pemuda atau orang tua-tua yang mungkin pulang merantau dari negeri jiran atau dari daerah lain. Iya. Jadi kalau yang kita harapkan dari ziarah kubur ini apa sebenarnya nih? Ya, kita mengingat kita semuanya akan meninggal. Di situ kita ambil pelajaran, kita kembali mungkin beribadah dengan benar, bahwa mati itu adalah jalan yang terakhir yang membuat kita itu sadar dan beribadah dengan betul. Oke, terima kasih Pak Jamal. Oke, thank you. Sama. Sekarang kita berada di areal perkuburan yang terletak di Ulak Kampau. Yang kita nyebrang tadi di jembatan dekat SDY. Di situ bisa kelihatan sungguh banyak penziarah yang ikut sini. Ke kuburan Manua kini lagi cuy. Ke kubur ke Kampung Binong. Kampung Binong Nah, jadi habis ini awak akan menuju ke kuburan yang ada di dekat Binong. Kita menyelusuri jalan setapak yang menyelusuri pinggir sungai Kampau. Kesalahan lalu itu cuci aja lah yang didapat mereka belakang direkam. Perjalanan menuju kuburan Binong ini memang cukup terjal, memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Tanjakan yang tinggi. Apa ini? Ini para peserta yang hampir hampir terjatuh ini. Generasi muda, kita minta pendapat sedikit tentang ziarah kubur ini. Gimana nih Muhammad Asril tentang ziarah kubur ini? Pandai Pak. Hah? Apa sabu lah? Apa yang diharapkan dari Siko?
Sebenarnya inilah hari raya yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda. Iya. Cukup sekian. Oh, cukup sih ya. Ada bikin wawancara asik. Cukup mahal. Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki areal perkuburan Binong. Setelah kita cukup jauh perjalanan tadi melalui Sungai Kampar dan juga sedikit masuk dalam perkampungan, kita akan memasuki areal perkuburan dekat Binong. Ini sekarang kita berada di dalam perkuburan Binong. Cukup ramai peserta ziarah di sini. Merupakan peziarah yang ikut dalam rombongan desa Morawai. Setelah dari kuburan tepi air Binong ini, kita akan menuju ke kuburan masih Binong tapi yang terletak di pinggir jalan. Mari kita ke sana. Ini suasana keluar dari area kuburan Binong tepi air, dan kita akan menuju ke Binong. Kita sudah berada atau hampir masuk ke kuburan Binong. Sebentar lagi kita akan masuk ke sana. Kegiatan penjara sudah mulai memasuki kuburan. Sekarang kita sudah berada di kuburan kuburan yang kelima kalau tidak salah dari awal. Sekarang kita sudah berada di area perkuburan Pandan Desa Binong. Ini adalah perkuburan yang kelima dari perjalanan ziarah kubur Desa Morawai. Setelah dari kuburan Binong ini, kita akan menuju ke kuburan Uwai yang terletak di depan Masjid Mujahidin. Mari kita menuju ke sana. Ini perjalanan menuju perkuburan yang ada di depan Masjid Mujahidin Desa Morawai, Desa Uwai, Dusun Uwai. Sebentar lagi kita akan sampai di perkuburan Uwai yang terletak di depan Masjid Uwai Mujahidin. Ini kita berada sekarang atas jembatan Uwai. Sana lalu lintas di depan perkuburan Uwai saat ziarah kubur tahun 14.000 ya, cukup ramai di sini. Peserta ziarah dengan pengguna jalan lalu lintas. Jadi segera kita akan memasuki perkuburan yang ada di Uwai. Kita sudah berada di dalam perkuburan Uwai yang terletak depan masjid, dan perlu penonton ketahui dalam area kuburan ini ada kuburan pahlawan, salah seorang pahlawan yaitu Gandulu Datuk Tabano Bakinang, untuk bangunan perang Pendekar Kampar. Di situ bisa kita lihat beliau wafat 21 Rajab 1389. Ini merupakan kuburan Datuk Uwai. Beliau merupakan perang pahlawan. Jadi setelah dari perkuburan yang terletak di sebelah Masjid Uwai, kita akan menuju perkuburan yang masih di Dusun Uwai tapi yang terletak di dalam perkampungan Uwai. Kita menuju ke sana. Sekarang kita berada di perkuburan masih dalam Dusun Uwai, di perkuburan yang terletak di dalam perkampungan Uwai tersebut. Bisa kita lihat para penziarah sedang berdoa. Ini suasana penziarah
setelah keluar dari perkuburan Dusun Uwai, kita akan menuju ke perkuburan yang pematang sawah. Sekarang kita menuju ke perkuburan Umpun Gontiong, masih di Dusun Uwai. Ini kelihatan penziarah berdesa-desakan ingin masuk. Mister Gamal ini. Kita sudah berada di dalam perkuburan Umpun Gontiong, dan ini bisa kelihatan jadi masyarakat yang berimpak untuk menyediakan kawah untuk para penziarah. Ini salah satu tradisi yang perlu dilestarikan. Tolong kunyah ya. Sekarang kita berada di dalam perkuburan Umpun Gontiong di Uwai. Penziarah itu sudah mulai berdoa dalam perkuburan yang ke-7 kalau tidak salah. Setelah kita di perkuburan Umpun Gontiong, kita akan menuju ke Telo. Di sana ada beberapa kuburan, kalau nggak salah ada 3 kuburan. Kita akan menuju ke sana. Itu kelihatan di belakang penziarah sangat ramai menyaksikan dari kuburan Umpun Gontiong Dusun Uwai, dan kita akan menuju ke Telo. Ini suasana penziarah menuju ke kuburan Telo. Di Telo akan ada 3 kuburan kalau tidak salah. Habis itu akan berhenti di istirahat kita di Cuboda. Itu sangat panjang tuh. Peserta dari desa Muarawai. Sekarang kita berada di Taliai Uwai menuju ke perkuburan Telo. Itu tidak. Kono adanya. Alai, kono ya. Asal masuk dalam kok kono. Kita sekarang di Taliai Uwai. Nah, menuju ke perkuburan Telo. Kita telah sampai di perkuburan pertama di Dusun Telo. Setelah lebih kurang 20 menit kita berjalan, kita sampai di perkuburan Telo. Itu nampak perkuburan di bawah pohon besar. Itu katanya ini nama perkuburan adalah padang bunuh kalau nggak salah saya bilang tadi. Mari kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di dalam perkuburan Telo, Dusun Telo. Ini kuburan pertama. Masih ada 2 kuburan lagi yang akan kita kunjungi. Setelah itu kita akan istirahat di Dusun Cuboda biasanya. Sekarang kita berada di perkuburan Mulintang, kuburan yang terletak di belakang Dusun Cuboda. Sebenarnya sebelum dari sini kita tadi menuju ke kuburan Telo yang pertama, kemudian adalah kuburan Aceh. Dan ini adalah kuburan Mulintang yang terletak di belakang Dusun Cuboda. Ya, jadi setelah ini kita akan masuk perkuburan di dalam Dusun Cuboda. Itu kuburan terakhir untuk sementara, karena kita akan istirahat sebentar di Dusun Cuboda. Sekarang kita menuju ke perkuburan di dalam Dusun Cuboda setelah kuburan Mulintang tadi. Salam ketemu kita di sana. Sekarang kita sampai di perkuburan Cuboda. Jadi perkuburan ini adalah rute terakhir sebelum melanjutkan. Terakhir maksudnya kita habis ini akan istirahat sekitar 15 menit di Cuboda, Dusun Cuboda, untuk sekedar melepas lelah. Dan biasanya yang perlu penonton ketahui, biasanya masyarakat yang ada di Dusun Cuboda ini dengan senang hati menyediakan makanan ala kadarnya, lontong atau pical dan sebagainya, untuk disantap oleh seluruh peserta kubur, dan itu merupakan keikhlasan mereka, tidak dipungut biaya. Jadi mari kita masuk ke
kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Bro. ahad, Allahu samad. Ini suasana istirahat sebentar. Jadi penjara istirahat sebentar di Dusun Cemboda sambil menikmati makanan yang telah disediakan oleh masyarakat Dusun Cemboda. Nah, kita istirahat di sini sebentar, sekitar 15 menit. Ini nampak nih, Zara lagi makan lontong. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke perkuburan yang ada di Telo. Jadi sedikit kita wawancara dengan sesepuh kita, datuk kita, mengenai tentang sejarah ataupun tentang ziarah kubur ini. Jadi contoh apa sih untuk bilo mulai atau ziarah kubur gitu? Mengenai permulaan tuh itu yang mesti itu datang dulu. Iya. Tahunnya deh. Cuman maksudnya ziarah kalau juga. Ya. Tapi informasi atau cerita tentang dari Rasulullah, ya, dulu diadakan ziarah dengan bersukaria sama di atas kuburan. Itu sekitar tahun berapa tuh? Itu tahun 30 lah. 30-an ya. 30-an. Kemudian atas kesepakatan ulama, ya, pekerjaan yang beria-ria itu dirubah. Namun ziarah kubur tetap. Iya. Nah, ziarah kubur tetap, dan kemudian orang makan-makan di atas kubur itu dipindahkan harus ke surau masing-masing. Iya. Itulah kan yang sampai sekarang ya masih menjadi tradisi ya masyarakat negeri Bengkulu. Khususnya itu ya. Ya, Jadi tujuan awalnya untuk ziarah itu menurut orang-orang tetua dulu, apa yang bisa diambil dari ziarah kubur gitu? pertama menolong arwah-arwah ya, semoga arwah-arwah kubur itu dapat kelonggaran ke azab lah kira-kira, selamat dikubur ya. Semoga arwah selamat, dan itu pun menjadi suatu keinsapan bagi kita yang hidup. Iya. Karena kita akan kembali sebelum meramaikan. Terus harapan untuk generasi seterusnya, Conapo tuh. Kalau saya berpendapat tradisi ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, sama ya sebab telah menjadi tradisi. Yang kedua, dengan adanya pengajian, ya, bahwa ya kubur sebagian ada yang melarang atau tidak, tapi akhirnya berpendapat bahwa ziarah kubur ini kan disuruh. Iya. Ada sunnahnya itu ya. Sunnahnya. Ya, buat sunnahnya ya, untuk kita berziarah kubur. Itu dengar cerita tuh kalau di Bangkinang seberangnya khususnya itu yang merantau-rantau tuh justru pulang di ayu-ayu iko lebih ramai daripada hari Idul Fitri. Itu bagi anak Bangkinang yang merantau keluar ya, karena telah menjadi suatu tradisi di mana juga dia merantau, namun ya hari raya ziarah kubur ini dia kembali. Iya. Ke kampungnya masing-masing. Jadi hari raya kok diadakan 6 hari itu ya. 6 hari setelah hari raya Idul Fitri ya. Terima kasih kepada Datuk kita, Datuk Makmur. Beliau merupakan sesepuh di Desa Maruwai.
dan dulu juga beliau menjabat sebagai kepala desa Meruwai. Demikian mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Dan nanti kita setelah istirahat ini dan terakhir tuh, ini kan pemberhentian kita khususnya untuk Meruwai di Dusun Cumoda, itu istirahat sebentar. Ini untuk persediaan seperti ini, apakah mereka diberi pendanaan atau mereka ikhlas dengan menyiapkan untuk pemakaman orang-orang yang berziarah kubur? Karena ini masalah perhentian untuk minum ziarah, ya, di mana masyarakat Dusun Cumoda yang berasal dari Dusun Meruwai, ya, menyediakan berupa makanan, ya, untuk melepaskan haus lah. Jadi tidak dipaksa atau tidak diberi dana, ya? Hanya itu kesadaran. Iya betul. Dan ini harus dilestarikan, ya, tuh, ya. Itu dilestarikan. Ya, terima kasih, itu wawancara singkat kita dengan Datuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, itu bisa kita lihat sebagian dari penziarah yang yang lebih dulu untuk beristirahat. Kita akan mencoba wawancara dengan ini dari kaum bilang tua, belum tua, bilang muda udah lewat. Kita minta komentar dari beliau. Beliau adalah penziarah juga yang namanya Dr. Landus Azhari Amir. Bagaimana nih yang panggilannya Pak En? Bagaimana nih Pak En tentang ziarah kubur ini? Saya mengambil dari sisi positif, karena kita sadar bahwa kita awam tentang agama ini. Saya ambil dari sisi lain bahwa ziarah kubur ini, saya ambil sisi positifnya adalah untuk menjalin silaturahim dan juga merajut kesatuan dan persatuan umat khusus di Bangkinang ini. Kemudian juga saya lihat sisi positifnya adalah olahraga. Yang dulu pejuang-pejuang kita berjuang tanpa ada transportasi, hanya dengan fisik, dan itu juga baik untuk kesehatan kita. Kita berjalan jauh, ibaratnya tapak tilas, seperti tapak tilas. Iya. Ini kira-kira berapa kilo nih Pak Ed? Dari awal sampai akhir nanti itu? Kira-kira 10 kilo ada. 10 kiloan, ya? 10 kiloan. Dan itu jalurnya memang tidak jalur licin, ya? Jalur agak berat dikit. Iya. Tapi itu memang setiap tahun nampaknya jalan itu sudah mulai dibenahi oleh masyarakat. Tidak seperti tahun-tahun yang dulu, kita harus siap dengan sepatu bot, kadang-kadang kita harus siap dengan celana yang harus diangkat melalui medan-medan yang susah. Sekarang memang setiap tahun sudah jauh lebih baik, jalannya sudah diperbaiki oleh masyarakat. Ini harapan pada generasi yang 10 tahun yang terakhir atau setelah ini gimana nih Pak En, untuk supaya jangan ini hilang? Harapan kita ini merupakan hal yang punya nilai, ya, tersendiri bagi masyarakat kita ini, terutama nilai silaturahim itu. Jarang kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang jauh, jarang kita berkumpul dalam acara apapun. Sekarang kita ketemu, ya, pada ziarah kubur ini. Itu perlu memang dipertahankan, tapi dengan nawa itu yang benar, istilahnya menghilangkan ria, menghilangkan hiruk pikuk atau bersorak-sorak di kuburan itu. Tentu dengan teladan dari orang tua-tua kita, bagaimana dia memberikan arahan kepada generasi muda ini supaya ziarah kubur ini tetap bermanfaat.
ada nilai yang bisa diambil ya, bisa diambil gitu. nilai agama pun nilai sosial ya. Oke, terima kasih kepada Pak Ed. Jadi para pemirsa, jadi setelah istirahat ini lebih kurang setengah jam atau 20 menit kita akan melanjutkan perjalanan ke perkuburan yang ada di Telo, di Dusun Telo. Dan di sana itu mungkin ada sekitar 3 kuburan, dan terakhir nanti kita akan di perkuburan di Darunahdo. Nah setelah itu kita akan makan bersama di Nosa Banjau, Desa Marwai. Jadi selamat kita bertemu pada perkuburan selanjutnya. Sekarang kita menuju ke perkuburan di Telo, dekat SD Telo. Di sini ada 2 kuburan akan kita turut. Setelah itu ada kuburan yang ada terletak di pinggir jalan Telo. Nampak para penjara berselisih. Bintang 1 ambil lah. Oh, sekarang kita berada di perkuburan di Telo, yang ada di sebelah SD Telo. Ini perkuburan Telo yang terletak di SD 008 Marwai. Dan setelah keluar dari ini, sini kita akan menuju ke kuburan Telo yang satu lagi terletak di pinggir jalan. Ini wajah-wajah penjara yang udah mulai berpeluh. Kita hampir memasuki perkuburan Telo yang terletak di pinggir jalan aspal Telo. Ini sekedar pelepas haus yang disediakan oleh masyarakat secara gratis. Ini suasana di dalam kuburan sudah dimulai. Setelah ini kita akan menuju ke ada 2 kuburan lagi di Telo, di Subang Telo. Kita menuju ke sana, habis itu baru kuburan terakhir di Darunahdo. Jadi menuju kita ke sana sekarang. Ini suasana penjara menuju ke perkuburan Telo. Di Masjid Telo menuju perkuburan yang ada di Seberang Telo. Kita hampir sampai di perkuburan Seberang Telo. Kita sekarang berada di salah satu jembatan Telo kuburan. Ini nampak turap yang sangat bagus sekali. Bisa kita lihat. Ini memang sangat bagus turapnya. Ya, kita langsung ke kuburan. Sekarang kita akan memasuki perkuburan Darunahdo, kuburan terakhir. Tadi kita sudah 4 kuburan di Telo. Sekarang kita akan masuk ke kuburan terakhir di komplek Darunahdo atau di samping Darunahdo, kuburan terakhir. Setelah itu kita akan pergi ke Nosa untuk makan bersama. Ini adalah kuburan di Darunahdo. Bisa kita lihat peserta sedang mau masuk ke dalam. Isi muka dulu Pak. Dari layar bisa kita lihat itu penjara sudah mulai masuk ke dalam ruangan, dan mereka bisa memilih jamban mana saja yang mereka makan. Bisa kita lihat itu. Sekali lagi bisa kita lihat di layar itu masyarakat sudah mulai masuk ke dalam Nosa Banjar Marwai. Sekarang sudah pukul 1:07 yang dimulai dari setengah 8 tadi. Kita bisa lihat mereka semua masuk dengan tertib dan bisa memilih jamban mana yang akan mereka santap. Jauh merapat. Jauh merapat. Ramai dalam Nosa, semua insyaallah akan bisa makan semua. Bisa kita lihat keramaian yang
sekarang adalah di Nusa Banjar. Ini untuk makan siang bersama setelah hampir setengah hari kita berjalan dari jam 7 sampai jam 1 sekarang. Sekarang rekan-rekan atau penjara sudah mulai duduk di tempat yang telah disediakan dan memilih jambar yang ingin mereka makan. Mulai dijambarkan oleh penjara dan kita bisa melihat mereka sudah mulai makan. Kita lihat mulai sudah nampak itu. Bisa kita lihat ini jambar paling depan ini yang diisi oleh Insinyur Abdul Ghaffar, kemudian Haji Komarudin, Kepala Desa Morawai, kemudian Ahmad Zikri LCMA Tokoh Masyarakat Kapung, dan masih banyak lagi. Dan kita lihat itu jambaunya memang sangat ludes, habis tanpa sisa. Tanpa sisa. Jadi kita lihat ini suasana masyarakat yang sudah selesai menyantap hidangan jambau. Jadi ini kami atas nama mengambil gambar mengucapkan maaf, dan ini merupakan tayangan akhir dari liputan kita dalam rangka ziarah kubur yang tahun ini 1431 kita ikut dalam rombongan Desa Morawai yang tadi pagi kita mulai dari pukul 7.30 dan alhamdulillah terakhir jam 1 tepat tadi, dan ini merupakan agenda tahunan, kalau bahasa kininya lah ayayonam. Dan bisa kita lihat di belakang itu masyarakat telah selesai makan bersama di desa di Nusa Banjar. Jadi mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit serba-serbi suasana dari anak-anak mengambil jambu kembali yang sudah habis dimakan oleh para penjara. Dan mudah-mudahan ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini diharapkan tidak hilang begitu saja. Tengok ama-ama awak lah. Ya, ete awak lah mambok jambau. Apa le sonang jambau abi je mak? Oh sonang. Ya, kan itu perlu. Iya. Ya. Itu tahun ke-7. Iya betul. Ya mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas.